Tuan Brian, Kenapa kamu bisa kemari? Dia khusus datang kemari untuk menjemputku. ini sudah tanggung jawab saya. Kamu pulanglah. Suruh Auger untuk menjemputku. Brian, kamu ini minum terlalu banyak. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Ayo pergi, kamu suruh Sienna saja mengantarmu pulang. Ayo Tuan Brian. Jadi dia tidak punya sedikit pun perasaan terhadapku. Dan itu hanya tanggung jawab saja. Tuan Brian, apakah Anda alergi alkohol lagi? Sienna, tolong bantu aku lagi. Buatkan sup reda mabuk. Baik. Perasaan dihianati semacam ini, aku sendiri juga pernah mengalaminya. Rasa sakit semacam ini benar-benar sungguh memilukan. Tuan Brian, makanlah dulu sup reda mabuk ini, lalu beristirahat. Lenganmu terluka. Tidak apa-apa, ini hanya sedikit luka gores. Tuan Brian, segeralah beristirahat, saya pamit dulu. Jangan pergi. Apa yang ingin Anda lakukan? Jam segini di areal villa ini sulit mendapatkan taksi. Naiklah ke lantai 2. Pilih satu kamar tamu dan istirahatlah. Ternyata Tuan Brian bermaksud begitu. Aku saja yang berpikir tidak-tidak. Saya takut akan mengganggu istirahat Anda. Lebih baik saya pergi saja. Aku tidur di lantai 3 dan kamu di lantai 2. Apa kakimu sangat panjang sampai bisa menendang ke langit-langit? Tapi Sekarang sudah jam 2 dini hari. Besok pagi kamu sudah harus di sini. Yakin ingin pulang sekarang? kalau begitu saya akan menginap. Terima kasih. Anda segeralah beristirahat. Bosku ini bukan hanya tampan, tubuhnya juga begitu bagus. Wanita mana tidak akan terpikat dengan pria yang ada di depan ini dan masih saja berselingkuh? Apa mungkin Tuan Brian ini kurang baik dalam hal itu, sampai-sampai tidak bisa memuaskan istrinya? Makanya, istri Tuan Brian, Nyonya muda, Anda sudah pulang rupanya. Bibi Thalia, saya adalah Sienna, asisten pribadi Tuan Brian. Kemarin malam Tuan Brian mabuk berat, makanya saya mengantarnya pulang. Saat itu sudah terlalu malam, jadinya saya tidur di kamar tamu. Oh, ternyata itu Nona Sienna. Saya pikir Tuan Muda membawa pulang istrinya. Bukan, Nona Sienna, Anda apakah sudah punya pacar? saya sudah lama menikah. Padahal masih sangat muda, tapi sudah menikah. Baiklah, silakan Anda lihat. Saya tidak melihat. Kalau setiap hari bapak bisa melihatnya begini, angka baiknya. Brian, apa kamu mau makan mie? Tidak mau. Bibi Thalia, biar saya saja yang makan. Meski dia sudah memakai bajunya, kenapa aku masih bisa melihat otot-ototnya? Kamu yakin 2 porsi mie itu sanggup kau habiskan? Ini terlanjur dibuat sebegitu banyak, jika tidak dimakan, bukankah itu jadi mubazir? Atau mungkin Tuan Brian ingin mencobanya? Baiklah. Sini, Tuan Brian, silakan Anda cicipi. Bagaimana? Rasanya lumayan kan? Lumayan. Brian, mie ini sebenarnya Nona Sienna lah yang memasaknya. Nona Sienna, suamimu sungguh beruntung menikahi wanita sepertimu ini yang tahu cara cari uang serta tahu urusan dapur. Tentu saja, tapi pria itu masih tidak melirikku. Dia sungguh tidak punya mata. Ada apa dengan Brian? Saya juga tidak tahu. Ada apa dengan Brian? Saya juga tidak tahu. Mana rencana yang kamu kerjakan?
Tuan Brian, soal pesta ulang tahun Anda, ini desain rencananya. Silakan Anda lihat dulu. Mereka berdua ini sungguh cocok. Seandainya Nona Sienna ini adalah nyonya muda kami, alangkah baiknya. Sayang sekali. Kak, aku pulang. Wanita yang tak tahu malu. Kenapa kamu masih berani tinggal di sini? Kamu tidak melepas kakakku. Apa kamu masih merasa belum cukup membuatnya malu? Cepat pergi, menghilanglah sejauh mungkin. Nancy, apa kamu sadar apa yang kamu katakan? Cepat minta maaf. Bisa-bisanya kamu menyuruhku meminta maaf pada wanita ini? Sejak aku kecil hingga dewasa, kamu tidak pernah galak padaku. Sekarang, hanya demi wanita ini, kamu menjadi galak padaku. Dia ini sudah tidur dengan pria lain. Nona Nancy, saya ini hanyalah asisten pribadi Tuan Brian. Jika saya tidur dengan pria manapun, hal itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Brian, kan? Yang dikatakan Sienna itu benar. Dia tidur dengan siapapun, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi kenapa hatiku menjadi sedih? Ternyata kamu ini adalah sekretaris Sienna. Maafkan aku. Tadi aku tidak bermaksud memakimu. Aku hanya ingin memaki kakak iparku yang berselingkuh itu. Siapa kakak iparmu? Masa kamu sendiri tidak mengenalnya? Siapa kakak iparmu? Masa kamu sendiri tidak mengenalnya? Dia itu. Kenapa kamu pulang? Aku pulang untuk merayakan ulang tahunmu lah. Kamu masih menggalakiku. Itu karena kamu asal bicara dan memaki orang seenaknya. Jika aku marah, apa itu salah? Dan lagi beberapa tahun ini pengetahuanmu belum bertambah. Tapi keterampilan memakimu ini sepertinya meningkat pesat. Kak, aku mengaku salah. Aku hanya takut kamu ditipu oleh wanita nakal. Jadi karena khawatir padaku, kamu bisa memaki orang, begitu? Orang yang di sampingku ini. Apa kamu berhak memakinya? Nona Sienna, maaf. Aku tidak bermaksud untuk memakimu. Tolong maafkan aku, oke? Aku tahu kamu memang tidak bermaksud memakiku. Tidak apa-apa. Kamu sungguh cantik dan baik hati. Kita berteman ya? Gadis ini ramahnya agak terlalu berlebihan. Kak Brian! Kak Brian, kita sudah lama tidak ketemu. Aku sangat rindu. Kamu ini siapa? Kenapa merindukanku? Cara penolakan terhadap lawan jenis seperti ini benar-benar sederhana dan kasar. Kak Brian, apa kau tidak ingat aku? Kak, dia adalah Erika Gu. Saat kecil dulu kamu kan pernah menggendongnya. Seandainya wanita itu tidak tiba-tiba muncul, mungkin dia ini sudah menjadi istrimu. Siapa yang bilang? Lain kali kalau kamu bicara omong kosong lagi, aku akan mengurungmu. Nancy, tidak apa-apa kok. Jangan sampai karena aku, kau jadi bertengkar dengan Kak Brian. Nancy, cepat bawa keluar temanmu ini. Lain kali jangan sering membawa orang lain ke rumah. Oke, aku pergi. Kak, perutku sedikit lapar. Aku makan dulu. Boleh kan? Bibi Talia, perutku ini sudah keroncongan. Apa ada yang bisa dimakan di rumah? Kalau Nancy mau makan, tentu saja ada. Bibi Talia lah yang paling baik padaku. Erika, ayo kita makan dulu. Asisten Sienna, senang bertemu denganmu. Halo Nona Erika. Erika Gu ini seharusnya adalah adiknya Williamku kan? Tidak heran William itu setiap kali bertemu denganku tatapannya penuh dengan permusuhan. Itu karena adiknya menyukai Tuan Brian. Nona Erika, Anda mengapa menatap saya? Di wajahku kan tidak ada makanan. Aku melihatmu karena kau sangat cantik. Makanya aku ingin memandangmu. Tolong jangan aneh. Kak Sienna memang sungguh cantik. Asisten Sienna sungguh sangat cantik. Pasti yang mengejarmu tidak sedikit kan? Iya, tidak sedikit. Tapi Nona Erika tenang saja. Aku ini sudah menikah. Dan lagi, aku sangat cinta suamiku. Jadi, saya pasti tidak akan menjadi batu sandungan Anda untuk mendapatkan Tuan Brian. Asisten Sienna, kamu sungguh tahu diri. Asisten Sienna, kau sungguh tahu diri. Selama kamu tidak mengganggu urusanku, maka aku tidak akan mempersulitmu. Gadis ini di hadapan Tuan Brian sikapnya begitu lemah lembut. Tapi saat Tuan Brian pergi, dia langsung menunjukkan wajah aslinya. Anda tenang saja, perihal kesadaran diri itu adalah keunggulan saya. Saya pamit dulu. Sienna, Tuan Brian, sepertinya perkataanku, kamu satu pun tidak mengingatnya. Tuan Brian, jika ada kekurangan dalam pekerjaanku, Anda bisa langsung katakan saja. Saya pasti akan berusaha keras hingga Anda merasa puas. Apa aku bilang ini soal pekerjaan? Lalu, apa yang Anda maksud? Ayo kita pergi makan dulu. Aku merindukan masa-masa dulu yang kita bermain bersama dengan kakak kita. Memangnya rindu apanya? Kalau bukannya saat waktu kecil kita terobsesi mereka, jadi mereka tidak bersedia membawa kita, terutama kakakku. Aku tidak paham kenapa kamu menyukainya. Apakah menyukai seseorang perlu alasan? Bagaimanapun saat aku masih kecil dulu, aku cuma mau menikah dengan Kak Brian. Dalam hidup ini, selain dia, aku tidak mau menikah dengan siapapun. Kamu pikir
Jika kamu ingin jadi pengantinku, lalu kamu bisa menikah denganku. Jika kamu tidak mau mencoreng martabat keluargaku, lebih baik kamu segera mengurungkan pemikiran yang tidak realistis itu. Kak Brian, maaf. Aku tahu jika aku sekarang bilang menyukaimu, itu bisa membuat orang-orang salah paham bahwa kamu bercerai karena aku dan melupakan bahwa wanita itulah yang berselingkuh. Tapi aku ini hanya menyukaimu. Aku ingin seluruh dunia tahu. Kalau kau tidak menyukaiku juga tidak apa-apa. Yang penting tolong jangan sakiti ketulusanku. Bisa tidak? Ini sungguh ada bau-bau sandiwara. Sepertinya para pria sangat menyukai wanita semacam ini. Jangan bercanda soal ini di hadapanku. Aku bercerai karena kamu. Apa kamu layak? Nancy, cepat bawa orang ini pergi. Lain kali, tolong jangan berinteraksi dengannya. Erika, ayo kita cepat pergi. Erika, aku katakan padamu ya, kakakku ini sangat menjaga privasinya. Saat aku diam-diam membawamu kemari, tentu dia tidak akan senang. Kak Brian itu selalu menolak lawan jenis. Aku telah memikirkan banyak cara untuk mendekatinya. Semuanya ditolak. Tapi kenapa wanita lain bisa masuk rumahnya dan dekat dengannya? Wanita yang mana? Apa itu kakak iparku? Meskipun dia berselingkuh, bagaimanapun juga mereka kan suami istri. Jadi kalaupun dia masuk rumah ini, itu kan hal yang wajar. Nancy, apa kamu ingin membuatku marah? Erika, kenapa kamu jadi galak begitu denganku? Bagaimana aku membuatmu marah? Wanita yang kumaksud adalah asistennya Kak Brian itu. Oh, asisten kakakku itu kerja bersamanya. Walau masuk rumahnya, harusnya tidak masalah kan? Asisten kakakmu biasanya selalu pria. Wanita itu seperti wanita penggoda. Pasti punya maksud lain pada kakakmu. Tidak ada yang salah dengan asistennya itu. Memakinya sebagai wanita penggoda itu kurang pantas. Nancy, kamu itu temanku. Bukannya bantu aku, malah bantu orang lain. Membantu orang apanya? Aku tentu membantumu. Tapi kita tidak boleh seenaknya memaki orang tanpa alasan. Tadi kamu mengajariku memaki asisten Sienna. Kakakku terlihat begitu marah. Kalau begitu, kali ini aku memang salah. Maaf. Ya, aku maafkan kamu. Selama aku belum menjadi istri Kak Brian, Nancy si idiot ini masih sangat berguna untukku. Sepertinya para pria juga bisa membedakan mana yang sandiwara. Tapi mereka hanya pura-pura bersikap bodoh. Kenapa kamu tersenyum? Apa saya tersenyum? Sienna, aku tidak ada hubungan dengan wanita tadi. Tuan Brian, ini adalah urusan pribadi Anda. Tidak perlu mengatakannya pada saya. Tuan Brian, jika sudah tidak ada urusan lagi, saya undur diri. Sienna, tolong ingat perkataanku padamu. Perkataan apa? Kamu ini adalah asistenku dan merupakan orangku. Aku tidak akan mentolerir orang lain menindasmu. Kamu tidak perlu takut dengan Erika, apalagi takut dengan keluargaku di belakangnya. Tuan Brian, Sienna, seandainya kamu selalu bekerja di sampingku, grup Battle Glory ini akan selalu melindungimu. Ingat itu. terima kasih Tuan Brian. Nona Sienna, Nyonya kami ingin bertemu denganmu. Tolong Anda ikut dengan saya. Nyonya kalian ini siapa? Nyonya kami adalah ibu dari Tuan Brian. Baiklah, ayo jalan. Nyonya, orang tersebut telah tiba. Nona Sienna, kamu tidak keberatan aku menggunakan cara ini untuk mengundangmu bertamu, kan? Nyonya Hana, ada perlu apa? Nona Sienna, silakan duduk. Nyonya Hana, langsung saja katakan. Minum tehnya dulu. Kenapa? Apa kamu takut ini telah diracuni? Apa aku ini terlihat seperti orang jahat? Kalau bukan orang jahat, kenapa menggunakan cara ini untuk mengundangku? Aku hanya ingin bertanya. Menurutmu, Brian bagaimana? Akankah ada gadis yang menyukainya? Tuan Brian merupakan pria yang paling ingin dinikahi oleh wanita lajang di Shanghai. Mana mungkin ada gadis yang tidak menyukainya? Kalau begitu, apa kamu suka dia? Apa kamu ingin menikah dengannya? Kamu bisa jujur jika kamu suka dia. Maka aku akan membiarkanmu menikahinya, lalu kita bisa menjadi mertua dan menantu. Nyonya Hana,
Saya ini adalah asisten Tuan Brian. Hubunganku dengannya hanyalah sebatas pekerjaan. Saya tidak akan punya pikiran yang tidak semestinya terhadapnya. Apa yang dimaksud dengan pemikiran yang tidak semestinya? Perasaan cinta itu hal yang luar biasa dan juga merupakan hal yang paling tidak bisa dikontrol. Kok bisa dibilang pemikiran yang tidak semestinya? Nyonya Hana, saya ini sudah menikah. Saya juga sangat mencintai suami saya. Oh, kamu sangat mencintai suamimu ya? Perkataanmu ini, apa kamu yakin? Jumat lalu setelah kamu menandatangani kesepakatan perceraian, kamu langsung bermalam di rumah Brian dan melewati malam yang indah. Kamu itu sungguh mencintai suamimu ya? Anda membuntutiku. Aku tidak hanya membuntutimu. Aku bahkan menyelidiki semua detailnya dengan sangat jelas. Termasuk saat di tahun kedua masa kuliahmu soal dirimu yang merayu pria tetanggamu. Nyonya Hana, langsung saja. Segeralah mengundurkan diri dan jauhi Brian. Tinggalkan Shanghai. Jangan menginjakkan kakimu lagi di Shanghai. Saya akan mengecewakan Anda. Saya tidak akan mengundurkan diri dan juga tidak akan meninggalkan Shanghai. Kamu memang cantik. Tapi masih banyak wanita lain yang lebih cantik darimu. Apa kamu yakin kamu bisa mengikat hati Brian? Soal mengikat hati Tuan Brian itu bukan pekerjaan saya. Aku ini sekarang akan memberimu dua pilihan. Pertama adalah segera tinggalkan Shanghai. Kedua adalah namamu hancur dulu, setelah itu baru pergi. Sienna, kamu ini wanita yang cerdas. Kamu harusnya tahu pilih yang mana. Nyonya Hana, saya bekerja siang dan malam setiap hari. Itu demi bisa membeli sebuah rumah untuk saya sendiri di Shanghai. Memiliki rumah yang menjadi milik saya sendiri. Saya tidak pernah berhayal tentang pria manapun yang tidak seharusnya menjadi milik saya. Seberapa besar ambisimu? Hanya kamu yang tahu. Aku hanya memperingatkanmu sekali lagi. Cepat tinggalkan Shanghai. Jika tidak, kamu akan lebih dipermalukan. Saya sudah katakan, saya tidak akan mengundurkan diri dan tidak akan pergi. Nyonya Hana, jika Anda punya rencana jahat, silakan saja. Saya akan hadapi. Nyonya Hana, saya tahu grup Battle Glory sanggup melakukan apapun. Tapi soal yang Anda lakukan ini, apakah Tuan Brian tahu? Apakah Tuan Brian akan diam saja saat tahu? Saya ini memang hanya asisten biasa. Tapi jika Anda menyerang saya, itu sama seperti menampar wajah Tuan Brian. Kamu ini terlalu memandang tinggi dirimu. Bagaimana mungkin putraku menentangku demi seorang asisten sepertimu? Nyonya Hana, Anda harusnya yang paling paham bagaimana karakter Tuan Brian. Dan lagi, apa yang sebenarnya Anda takutkan? Kenapa begitu mempersulit saya yang hanyalah asisten ini? Cepat hantar Nona Sienna pulang. Baik. Nyonya, apakah Anda begitu khawatir pada Tuan Brian yang akan menentang Anda? Demi seorang asisten itu. Asisten itu? Kamu ini terlalu meremehkannya. Dia itu adalah wanita pilihan Nenek Brian untuk dinikahi Brian. Apa? Jadi, Sienna adalah wanita yang kita cari selama ini? Nenek Brian itu takut aku akan membuat gadis itu dalam masalah, sehingga melindunginya dengan baik. Sudah setahun lebih aku tidak bisa menyelidiki siapa sebenarnya orang yang dinikahkan dengan Brian. Kebetulan sekali, aku menyelidiki asistennya ini. Tidak kusangka, suaminya ternyata adalah Brian. Lalu, kenapa Sienna ini tidak menunjukkan status dirinya? Itulah kenapa wanita ini begitu menakutkan. Dia mendekati Brian, sengaja membuat Brian jatuh cinta padanya. Dan sampai tiba waktunya, barulah dia akan mengaku. Dengan begitu, dia bisa duduk dengan tenang di posisinya sebagai nyonya muda keluarga Chen. Apakah Tuan Brian tidak menyadari ini? Brian itu terlalu berbakti pada neneknya. Dia dengan tulus ingin hidup bersama istrinya itu. Tapi akhirnya, dia salah mengenali orang lain sebagai Sienna. Dan berpikir bahwa istrinya selingkuh. Makanya dia ingin bercerai. Nyonya, lalu sekarang kita harus bagaimana? Kesepakatan perceraian itu telah ditandatangani. Setelah 1 bulan nanti, mereka akan pergi mengurus prosedur perceraian. Sienna sekarang ini pasti sedang menunggu sampai hari itu tiba. Jadi, dalam 1 bulan ini, kita harus memikirkan cara agar mereka berdua tidak bisa bertemu dan mengurus prosedur perceraian ini.
Jika tidak, kita bisa membuat kabar perselingkuhan itu terbukti. Baik, Nyonya. Saya akan mengurusnya. Tuan Brian, Brian tadi mendengar seberapa banyak. Ogre, buang wanita ini ke benua Afrika. Baik. Tuan Brian, saya tahu saya salah. Selanjutnya saya janji tidak akan melanggar perintah Anda. Nyonya, tolong Anda bantu saya. Putraku, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ibu ucapkan selamat ulang tahun. Juga selamat untukmu karena lebih awal menyingkirkan wanita kotor itu. Wanita kotor? Apa mungkin dia telah mendengarnya? Semua hal yang ibu lakukan, entah lebih kotor seberapa banyak dibanding wanita itu. Seorang pun di dunia ini yang berhak untuk menuduhnya. Tapi tidak termasuk ibu. Dan juga, jika ibu mencari gara-gara lagi dengan orang di sampingku, aku akan membuat ibu melihat bagaimana caraku mengatasinya. Sepertinya dia tidak mendengar keseluruhan yang tadi kami bicarakan. Brian, hari ini kamu khusus datang kemari? Apa itu demi memperingatkan ibu agar tidak menyerang asistenmu itu ya? Sepertinya dia masih belum tahu identitas Sienna sebenarnya. Tapi dia sudah tahu kalau kita akan menindas Sienna. Jadi untuk hal ini, kita harus lakukan tanpa dia sadari sedikit pun. Jangan sampai membuat Brian tahu. Nyonya tenang saja, hal ini sudah saya siapkan dengan baik. Karena wanita itu sudah bersikap tidak tahu malu. Maka dari itu, kita mengusirnya dari Shanghai dengan cara yang paling memalukan. Erika, kapan aku bisa menerima undangan pernikahanmu dengan Tuan Brian? Lihatlah ekspresi Erika ini. Sepertinya hal yang baik akan segera datang. Soal menjadi istrinya Tuan Brian, sepertinya segera terjadi. Kalian jangan meledekku begini. Aku masih ada urusan. Kita bicara lagi nanti. Asisten Sienna, kakiku sedikit sakit. Kamu ambilkan aku jus. Kamu ini, apa kamu tuli? Nona Erika, memangnya kamu punya hak apa menyuruh saya melakukan sesuatu? Kamu hanya seorang asisten yang mengurus hal rendahan. Beraninya kamu sombong. Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dari Shanghai. Orang yang mengusirku dari Shanghai terlalu banyak. Apa aku perlu takut bertambah satu lagi? Aku ini adalah asisten Tuan Brian, jadi hanya Tuan Brian bisa menyuruhku. Jika kamu ingin menyuruhku, maka kamu harus lebih giat lagi untuk menjadi istrinya Tuan Brian. Jadi kamu bisa menyuruhku melakukan apapun. Nona Sienna, aku mohon padamu. Aku berjanji padamu aku akan menjauhi Kak Brian sejauh mungkin, oke? Tolong lepaskan aku, tanganku sakit. Tolong lepaskan aku, tanganku sungguh sakit. Ternyata benar Tuan Brian sudah datang. Tuan Brian, Kak Brian, tolong kamu jangan salahkan Nona Sienna. Dia sungguh tidak bermaksud melukaiku. kupikir kamu ini kuat. Tak kusangka ternyata begitu lemah. Tidak seru. Aku tentu tidak akan menyalahkannya. Jika dia melukaimu, sekalipun itu sengaja. Memangnya kenapa? Kamu harusnya merasa beruntung tanganmu tidak menyentuhnya. Jika tidak... Kakak, Kak Sienna, apa kalian mau main permainan sandiwara sama-sama? Kalian saja, aku tidak ikut. Aku tidak tertarik. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Erika, kenapa tanganmu dingin sekali? Tuan Brian, terima kasih. Kenapa kamu tidak pergi main? Apa kamu ada masalah dan ingin katakan padaku? Iya, tapi aku tidak berani bicara. Nona Sienna, jika kamu berani memberitahu apa yang dikatakan Nyonya hari ini ke Tuan Brian, nenekmu yang ada di Makau akan ada dalam bahaya. Kamu ada yang melindungi, tapi bagaimana dengan nenekmu? Tuan Brian, saya undur diri dulu. Sienna.
Maaf. Masalah hari ini aku minta maaf. Tapi aku sudah mengurusnya. Ibuku tidak akan berani mengganggumu lagi. Kamu bisa bekerja dengan tenang. Aku sudah tahu. Semua rasa bersalah yang kamu rasakan dan semua kesulitan itu. Wanita yang datang merantau seorang diri masih harus menanggung rasa bersalah dari segala hal buruk ini. Aku sungguh paham dengan itu. Sienna, jika aku ini adalah suamimu, aku pasti akan memeluk dirimu erat-erat. Kemudian memberitahumu, selama aku ada di sini, tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tidak perlu takut. Tapi aku ini hanya sebatas atasanmu. Tidak ada hak untuk memelukmu. Selamanya tidak mungkin bisa. Tuan Brian, saya sangat berterima kasih pada Anda. Anda adalah atasan terbaik di dunia. Baik, aku akan suruh supir untuk mengantarmu pulang. Tiba-tiba aku ingin bermain. Apa Anda pernah bermain permainan sandiwara? Belum pernah. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Ayo jalan. Aku pikir kalian sungguh tidak akan bergabung. Ya ampun, itu sempat membuatku sedih seketika. Kamu yang paling banyak membuat keributan tadi. Kemarilah, ayo kita main. Erika, kita berdua satu kelompok. Kita berdua akan ikut main. Baiklah. Sienna, kamu ini istriku. Tidak apa, jangan buru-buru. Nanti kita bisa pelan-pelan berlatih di kamar. Aku ini sungguh beruntung bisa mendapatkan istri yang begitu cantik. Brian, apa kamu mau berperan sebagai suami istri dengan Sienna? Ya, itu adalah asistenku. Masih bersikap keras kepala. Aku hanya bisa membantumu sejauh ini, Brian. Kamu sungguh bagus. Akhirnya Brian sudah tumbuh dewasa. Sienna, Iya, sepertinya kita sudah dibius. dibius. Obat apa memangnya? Obat. Obat perangsang birahi. Obat perangsang berahi. Tuan Brian, siapa yang menaruh obat itu? Kapan dia menaruhnya? Kenapa harus mengincar kita? Tidakkah kamu mencium semacam aroma yang aneh? Aroma ini saat aku masuk kemari, itu sudah tercium. Aku kira itu adalah pengharum ruangan. Tuan Brian, obat ini harusnya sudah ditaruh di dalam ruangan ini sebelumnya. Apakah itu mungkin? Bukan ditujukan pada Anda dan saya. Bukan. Ruangan ini awalnya adalah untuk aku dan Lukas. Jika aku terkena pengaruh obat ini, lalu terjadi sesuatu dengan Lukas, maka reputasiku akan hancur. Dan itu akan membuatku tinggalkan Shanghai dengan cara paling memalukan. Ini pasti jebakan Nyonya Hana. Kamu mencurigaiku. Di dunia ini, mana ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Aku tidak perlu menggunakan cara kotor ini padamu. Saya tidak mencurigai Anda. Saya mencurigai ibu Anda, Tuan Brian. Hal ini pasti ditujukan padaku.
Lukas hanyalah menjadi orang yang dimanfaatkan. Tapi yang tidak pernah diduga adalah sebelum dimulai, kalian bertukar peran. Ibuku. Mungkinkah benar-benar ibuku? Semua orang tahu Lukas adalah seorang playboy yang ingin mendekati semua gadis. Jika Lukas tidak bertukar peran denganku, maka akan berakhir fatal. Sekarang ini, Sienna, kamu tenang saja. Penindasan ini tidak akan kubiarkan kamu menderita. Sungguh panas. Sienna, Ini sungguh menyiksa. Sienna, Ini sungguh tidak nyaman. tidak boleh. Aku tidak boleh melakukan begini. Apalagi orang ini adalah Sienna. Sienna, mari kita tahan sebentar lagi. Dokter Lani akan segera datang. Untuk mencegah terjadinya hal buruk, aku segera akan menjaga jarak denganmu. Kita berdua jangan saling menatap. Apa kamu paham? Gawat, sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Kenapa begitu panik? Bukankah itu Brian? Si Lukas ikut campur. Dia bertukar peran dengan Tuan Brian. Urungkan semua rencana awal. Ayo, cepat pergi dari Shanghai. Nyonya, kita telah mempersiapkannya. Masa mau menyerah? Dasar tolol. Jika Brian sudah menangkap kita, maka kita semua akan tamat. Nyonya, lihat. Bukankah ini Ogre? Ini sudah terlambat. Tak perlu dikatakan lagi. Ayo, cepat jalan. Baik, baik, baik. Aku tidak menggodanya. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Bangun. Bangun, Sienna. Bangun, Sienna. Kamu barusan bermimpi. Ibu. Bocah bodoh. Jika merindukan ibumu, kamu berlibur dan menengoknya. Jangan terlalu menekan perasaanmu sendiri. Dokter Lani, ternyata itu Anda. Di mana Tuan Brian? Apa dia tidak apa-apa? Dia tidak apa-apa. Terkena obat semacam itu, aneh jika tidak terjadi apa-apa. Tuan Brian, Kamu tidak apa-apa kan? Tuan Brian, Tuan Muda Jericho mengirimkan Anda hadiah ulang tahun. Dia bilang menyuruh Anda membukanya sendiri. Ini sudah diperiksa dan tidak ada barang berbahaya. Apa Anda ingin membukanya? Ya, Tuan Brian, apakah Anda yakin? buka saja. Tuan Brian, Tuan Muda Jericho kenapa? dikabarkan bahwa Tuan Brian tidak peduli dengan wanita. Rumor yang juga tersebar di empat keluarga bahwa istri Tuan Brian yang selingkuh. Atau mungkin Tuan Brian benar-benar punya penyakit tersembunyi. Cepat-cepat itu. Tunggu sampai Jericho datang nanti dan hantar itu ke kantornya. Baik. Tuan Brian, saya pamit dulu. Aku ini sedang berharap apa? Tunggulah. Sebentar lagi aku akan memberikan cairan infus untukmu. Brian, sebagai orang yang sudah berpengalaman, aku ingin mengatakan sesuatu. Tidak peduli seberapa kuat perasaanmu, kamu harus mengekspresikannya, baru pihak lain bisa merasakan. Banyak orang karena melakukan kesalahan macam ini, akhirnya menyesal seumur hidup. Ogre, Tuan Brian, sampai sejauh mana urusan itu sekarang? Nyonya Hana sudah terbang ke luar negeri. Antek-antek di sampingnya itu juga telah dibereskan. Kedepannya, Nona Sienna tidak akan dalam masalah lagi.
tolong bawa mobil kemari. Aku ingin menghantar Sienna pulang ke rumah. Tuan Brian, suami Nona Sienna telah datang menjemputnya. Nona Sienna, kebetulan sekali. Tuan Jericho, Nona Sienna ternyata masih ingat saya. Apa kamu datang kemari untuk makan sendirian? aku datang bersama pacarku. Apa tidak boleh? Boleh. Sepertinya perselingkuhan ini memang benar. Cinta adalah sebuah cahaya yang begitu mengagumkan. Menurutmu nyanyianku ini bagaimana? Kamu ini ingin bicara apa? Aku melihat istrimu dan juga pria selingkuhannya juga berada di sini untuk makan. Apa kamu mau menyapanya? Aku pergi. Brian, bagaimanapun dia adalah istrimu. Di dunia ini pria yang telah diselingkuhi bukan hanya kamu. Kamu tidak perlu malu sama sekali. Soal mengurus prosedur perceraian besok, apa kamu sudah memberitahunya? Aku akan segera mengabarinya. Tunggu sebentar, kalian lihat saja dulu. Nona Sienna, barusan aku lupa memberitahumu soal periode masa tenang 1 bulan. Kamu dan Tuan Henry waktunya sudah berakhir. Besok siang jam 3 sore, datanglah ke kantor Biro Urusan Sipil untuk mengurus prosedur perceraian. Baik, Ada apa? ini salah satu dari 3 berkah hidup. Promosi kenaikan gaji dan suami meninggal. Ya, mirip-mirip lah. Pengacara Jericho barusan mengabariku. Besok siang jam 3 sore untuk mengurus prosedur perceraian. Aku akan melajang. Meskipun hari-hariku sebelumnya tiada bedanya dengan saat melajang, tapi tetap saja terasa berbeda. Aku bahkan tidak berani melihat pria tampan. Karena hal-hal baiknya datang bersamaan. Kalau begitu malam ini kita harus merayakannya dengan baik. Bagaimana kalau kita minum? Minum dulu. Ayo bersulang. Halo? Nenek, aku Samuel dan Yolanda, kami semua sedang makan bersama. Apa ini Sienna? Nenek sedang sakit parah yang sekarang di rumah sakit umum Makau. Halo? Nona Sienna, kita kemarin telah membicarakannya. Hari ini jam 3 sore, kamu dan Tuan Henry di kantor Biro Urusan Sipil perlu mengurus prosedur perceraian. Kamu kenapa masih belum datang? Pengacara Jericho, aku sungguh minta maaf. Aku bukan sengaja tidak ingin pergi. Di rumahku sedang terjadi masalah, jadi aku perlu mengurusnya dulu sekarang. Tunggu sampai urusan ini selesai, aku pasti akan menghubungimu. Gawat. Bagaimana ini? Tamat sudah. Brian, hari ini juga bukan hari baik untuk bercerai. Bagaimana jika kita ganti hari saja? Aku memberimu waktu 1 jam. Dalam waktu 1 jam ini jika wanita itu masih belum muncul, kamu harus pikirkan cara. Nona Sienna, soal prosedur perceraian ini hanya butuh waktu beberapa menit. Kamu datang kemari dulu untuk mengurus prosedurnya. Baru setelah itu aku pastikan akan mengantarmu untuk pergi kemanapun. Aku sekarang tidak di Shanghai. Jangan telepon aku lagi. Aku pasti akan menghubungimu. Wanita tua sialan ini sudah sekarat, tapi masih belum memberiku kartu bank dan kata sandinya. Dia tidak memberimu kartu banknya. Pasti akan memberikannya kepada Sienna sialan itu. Tunggu sampai wanita tua itu siuman. Kamu pokoknya harus mendapatkan kartu bank dan kata sandinya. Kami sudah memberitahumu, kami ini tidak punya uang. Kenapa kalian membawa wanita tua itu ke dalam ruang IC itu? Semua orang jelas tahu, harga menginap di sini semalam itu mahal sekali. Cepat keluarkan dia dari sana. Jangan mencoba menipu uang kami. Dia sudah begitu tua. Habiskan biaya untuk mengobatinya. Itu sungguh buang-buang uang saja. Lebih baik uang ini untuk kami saja. Nanti akan kuberikan kepada putraku untuk membeli rumah pernikahannya. Kalian ini masih manusia atau bukan? Orang yang sakit ini adalah ibumu. Apa kalian tidak takut putra kalian melakukan hal yang sama pada kalian? Hei, kamu ini seorang dokter. Beraninya kamu mengutuk. Kami ini keluarga pasien. Aku pasti akan mengkomplainmu. Kamu harus memberikan kompensasi kepada kami atas kerugian psikologis. Panggil atasan kalian. Ketika nenek Anda dibawa kemari tadi malam, kedua orang itu sama sekali tidak bersedia untuk menandatangani dokumen operasi. Mereka terus saja menanyakan kata sandi kartu banknya kepada nenek Anda.
Kedua orang sialan itu, selama beberapa tahun ini, Nenek habiskan banyak biaya untuk mereka. Namun mereka masih melakukan hal seperti itu. Komplain? Kenapa kalian begitu tidak tahu malu? Apakah dokter ini mengatakan sesuatu yang salah? Siapa kamu? Ini Sienna. Wanita ini telah berubah banyak. Terlihat seperti wanita penggoda. Jika aku dapat menemukan pasangan untuknya, aku akan dapatkan hadiah pertunangan. Maka anakku tidak perlu khawatir lagi soal menikahi calon istrinya nanti. Oh, ternyata kamu Sienna. Lama tidak pulang, kami sungguh merindukanmu. Ya betul itu, pulang bersama kami. Kami akan menyambut kepulanganmu. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Dasar bocah sialan, kenapa kamu berbicara begitu kasar? Kami tidak pernah memiliki niat apa, hanya memintamu pulang. Pulang? Seperti masa-masa waktu itu. Sekali aku pulang, tidak akan bisa pergi lagi. Dasar wanita jalang. Hah? Kami asalnya tidak ingin mengungkit hal-hal di masa lalu. Kamu masih juga mengungkit lagi. Apa kamu pikir kami semua sudah melupakan apa yang terjadi saat itu? Semua yang lewat, lihatlah. Lihatlah apa yang wanita jalang ini lakukan yang sangat memalukan saat itu. Sienna, mending jangan menyinggung orang seperti mereka. Siapa yang kamu marahi? Aku ini memarahimu. Masih begitu muda, sama seperti ibumu saat itu. Demi uang rela menjadi wanita jalang, tega merebut pria orang lain. 3 tahun lalu, saat di tahun kedua masa kuliah, wanita ini merayu pria yang sudah menikah. Dan akhirnya ditangkap oleh sang istri. Soal hal ini kalian pasti belum melupakannya kan? Wanita itu dalam kejadian waktu itu adalah wanita gatal ini yang telah berdiri di sini. 3 tahun lalu saat dia meninggalkan Makau. Situasi itu kalian belum melupakannya kan? Sekarang baru beberapa tahun berlalu, wanita ini tidak tahu malu, tak sangkanya kembali lagi. Apa kamu kira kami lupa? Sienna, pergilah ke kantor kami dulu. Orang-orang hanya mendengarnya dan belum melihat dengan mata mereka sendiri. Orang-orang bisa membuat penilaiannya sendiri hanya karena orang bicara apa lalu percaya begitu saja. Jadi maksudmu ini semua cuma gosip? Video CCTV kejadian itu aku masih simpan. Aku bisa perlihatkan secara gratis. Kok kamu malah membela wanita sialan ini? Apa kamu ini? Pernah tidur dengannya juga? Kamu berhentilah menuduh orang seenaknya. Kalian membuat keributan di rumah sakit, juga mau fitnah orang lain. Cepat, ikut denganku. Fitnah apanya? Kamu sembarang menangkap orang, aku akan menuntutmu. Iya. Bawa polisi. Soal mereka membuat keributan serta memfitnah dan menegur orang lain, semua buktinya ada di HP ini. Memangnya salah kalau aku menegur orang lain? Lagian yang kutegur adalah keluarga kami sendiri. Aku Sienna. Bukanlah Sienna yang sama seperti saat itu. Dan kalian ini tetap sama saja seperti waktu itu. Tidak berubah sedikit pun. Kamu wanita sialan, tunggu saja nanti. Lepaskan aku. Ya. Nona Sienna, Anda sangat pandai memprediksi sesuatu. Aku bukan pandai memprediksi. Mereka yang tidak berubah. Kali ini, mereka akan ditahan setidaknya 5 hari. 5 hari? Itu terlalu enteng untuk mereka. Laporkan semua bukti yang aku tunjukkan padamu waktu itu. Aku juga akan menyeret orang-orang yang menjebakku pada saat itu untuk dihukum. Baik, saya akan segera mengurusnya. Maaf merepotkan. Nenek. Sienna, kenapa cucu menantuku itu tidak kemari? Dia sedang sibuk kerja. Nenek, bagaimana jika nenek ikut aku ke Shanghai untuk bertemu dengannya? Pelayanan medis di Shanghai lebih baik, jadi membohongi nenek ke Shanghai dulu. Lihat tubuh nenek ini. Nenek, bukankah nenek ingin bertemu dengannya? Nenek ini ingin bicara banyak dengannya. Nenek hanya takut dia tidak mau mendengar ocehan nenek. Nenek ini kan senior. Jika dia berani tidak patuh, maka aku akan membereskannya. Bagaimana aku harus membujuk Henry yang ingin bercerai denganku, pendukung sandiwaraku ini? Sepertinya kedudukanmu di keluarga Henry cukup tinggi. Baiklah, nenek akan menurutimu. Nenek akan pergi ke Shanghai. Baik nenek, aku sekarang akan bersiap dulu. Sienna, tidak perlu buru-buru. Suatu yang ingin kuberikan padamu. Di mana jaket wolku? Nenek, aku sudah menyimpannya untuk nenek. Nenek, Sienna, tolong membuka ini. Ini santunan kecelakaan mobil milik ayahmu dan juga nenek akan memberikan mahar ini padamu. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Nenek, aku tidak mau uangmu. Aku bisa cari uang sendiri. Aku hanya ingin nenek sehat. Uang itu adalah milikmu. Sedangkan uang ini adalah warisan dari ayahmu dan mahar yang nenek berikan padamu. Kamu bisa mengambilnya. Baik,
Aku menerimanya, Nek. Tunggu saja nanti. Aku akan pikirkan cara untuk mengembalikan uang ini ke nenek. Benar, ini baru benar. Sienna, kamu dengan Henry itu sudah lama menikah. Bagaimana perutmu? Tidak ada tanda-tanda gerakan? Nenek, soal anak tolong jangan buru-buru. Kami juga masih muda. Henry sudah 28 tahun. Kamu sendiri juga akan berusia 24 tahun. Sudah tidak muda lagi. Nenek percaya cucu menantuku itu berkarakter baik. Tapi soal urusan pria pada dasarnya suka bermain. Kalian harus punya anak lebih awal agar dia lebih tenang. Nenek lihat, ini sudah larut malam. Nenek istirahatlah lebih awal. Aku pamit dulu. Apa kamu tidak suka nenek mencampuri urusanmu? Atau ada yang disembunyikan? Aku dan Henry tidak pernah menjalani hari-hari layaknya suami istri. Jika sampai hamil, itu baru aneh. Nenek, begini. Nenek pasti tahu kan, aku baru dipromosikan kurang dari setengah tahun lalu. Setiap hari selalu bersama dengan bos kami, berlari ke sana kemari. Sekarang ini tentu belum bisa punya anak. Omonganmu ada benarnya. Rumah tangga tentu saja itu penting. Tapi sebagai wanita, kamu juga harus bisa menghasilkan uang sendiri. Dengan begitu kamu tidak akan ditindas. Betul, Nenek. Nenek layak menjadi pengajar yang mendedikasikan diri untuk mendidik masyarakat. Pikiran Nenek terlalu modern. Nenek, ayo tidur. Nona Sienna, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Pengacara Jericho, apa bisa Anda memberitahu Tuan Henry kalau aku sementara waktu tidak bisa pergi mengurus prosedur perceraian? Brian, benar saja istrimu itu bukan orang baik. Awalnya dia setuju untuk bercerai hari ini, tapi dia berbohong bahwa neneknya sedang sakit dan ingin menunda jadwal ini. Tapi kamu tenang saja, hari ini aku pasti akan buat dia dan dirimu. Neneknya sakit. Katanya sih begitu. Kalau begitu, kirimi dia sejumlah uang. Suruh dia untuk mengobati neneknya. Adapun soal perceraian, tunggu sampai neneknya sembuh. Apa kamu yakin? Yakin. Tuan muda, ada hal apa? Bibi Talia, tolong kamu beritahu nenek. Nenek Sienna itu sepertinya sedang sakit. Apa? Neneknya Sienna sedang sakit? Sejak kapan itu? Kenapa kamu tidak segera memberitahuku? Nenek Mila? Tuan Brian, siang ini Mana Sienna? Sienna sedang ambil cuti 10 hari. Kita ini paling sibuk di akhir tahun. Kenapa dia malah cuti? Jika aku tidak salah ingat, semua pekerjaan penting sudah selesai. Kopinya sudah dingin. Tolong bantu aku ganti yang baru. Baik.
Kenapa dengan Tuan Brian hari ini? Sienna, cepat kembali dan selamatkan aku. Sienna, ada beberapa hal nenek ingin katakan. Nenek, katakan saja. Kamu ini ya, tidak hanya cantik, dan matamu juga sangat jernih. Makin dilihat, makin suka. Jika kamu perlu bantuan, kamu harus langsung memberitahukannya padaku. Kita ini satu keluarga. Terutama cucuku itu. Dia melakukan apapun untukmu. Itu semua sudah seharusnya. Baik. Aku tidak mungkin akan merepotkan dia. Sienna, besok apa aku bisa bertemu dengan Henry? Kalau begitu aku tanya dia. Henry, aku sungguh minta maaf. Nenekku sedang sakit parah. Setiap hari selalu minta untuk bertemu denganmu. Aku sungguh tidak tega mengguncang emosinya. Makanya sementara waktu ini aku tidak bisa bercerai denganmu. Kalau kamu ada waktu, aku ingin merepotkanmu untuk pergi ke rumah sakit menjenguknya. Tunggu sampai dia sembuh, aku pasti akan bercerai denganmu. Sienna, apa kamu tidak bisa untuk langsung menelponnya? Nenek, dia mungkin sekarang sedang sibuk bekerja. Terkadang dia tidak bisa mengangkat telepon. Oh, begitu ya. Tuan Henry, jika kamu melihat pesan ini, tolong kamu balas pesanku, oke? Tuan Henry, jika kamu melihat pesan ini, tolong kamu balas pesanku, oke? Baiklah. Terima kasih sudah bersedia. Kalau begitu, kapan kamu bisa datang? Aku akan bersiap-siap. Tentu saja bisa bertemu dengan nenekmu, tapi aku tidak ingin bertemu denganmu. Kalau begitu, aku akan atur waktunya. Aku akan menghindarimu saat kamu datang. Besok siang. Kapan Sienna bisa kembali ke kantor? Tuan Brian, saya juga tidak tahu. Keluar. Alamatnya sudah kukirimkan padamu. Tolong kamu tidak berbicara dengan nenekku soal perceraian kita. Terima kasih. Nenek, aku sudah berbicara dengan Henry. Dia besok siang akan datang menjengukmu. Baguslah kalau begitu. Sienna, demi bertemu dengan Henry, apa aku harus siap-siap dulu? Lebih baik aku memberi kesan yang baik. Nenek, dia itu cucu menantu nenek, bukan petinggi besar. Tidak perlulah. Dia itu lebih penting dari petinggi besar. Tidak tahu besok apakah Henry akan mengungkap rahasianya. Silakan masuk. Nenek, Henry, Henry, penampilanmu lebih tampan jika dibandingkan dengan di foto. Sini, biar nenek menatapmu. Ayo duduk, biar aku bisa melihat. Aku dengar dari Sienna, kamu jarang tinggal di Makau. Lalu bagaimana kalian memupuk perasaan cinta kalian? Lily, aku dengan cucu menantuku ingin bicara empat mata. Tolong kamu pergi dulu. Baik. Bagaimana bisa ada lelaki setampan itu? Henry, kamu bisa meluangkan waktu menjengukku. Nenek sungguh merasa senang. nenek, ini sudah seharusnya. Henry, kamu dan Sienna menikah kilat. Perasaan cinta alami kalian mungkin tidak terlalu dalam. Kamu harus meluangkan waktu untuk menumbuhkan perasaan cinta itu. Bagaimanapun juga, rumah tangga penting. Bukankah begitu? Ya. Henry, apa kamu tahu kalau karakter Sienna itu sungguh keras? Seringkali dia tidak ingin di depan seseorang terlihat lemah. Sehingga semua hal dia selalu pendam dalam hati. Kamu harus baik-baik merawatnya. Baik. Henry, apa kamu dengan Sienna bertengkar? Nenek, kami belum pernah bertengkar. Seperti yang barusan Anda tadi katakan. Sebelum kami menikah, sama sekali tidak ada perasaan. Setelah menikah, karena alasan pekerjaan, akhirnya kami harus jarang bertemu. Itu membuat hubungan saat ini masih beradaptasi dengan perasaan ini. Apa? Beradaptasi? Sepertinya perasaan cinta kalian benar-benar tidak baik. Sienna di depanku selalu berpura-pura terlihat bahagia untuk menyenangkanku. Kamu berkata terus terang, apakah kalian bertengkar? Jika aku beritahu,
cucumu itu berselingkuh, apa kamu bisa menerimanya? Nenek, Anda lekaslah sembuh. Lain kali, saya akan datang menemui Anda lagi. Henry, apa kalian ini bercerai? Belum bercerai, tapi masih proses bercerai. Kenapa ingin bercerai? Apakah ada alasan? Alasan? Apakah sudah tidak ruang untuk memperbaikinya? Tidak ada. Henry, terima kasih untuk kejujuranmu. Kamu jangan beritahu Sienna dulu. Aku akan berpikir untuk menjelaskan padanya. Baik, Sepertinya sekarang pernikahan perjodohan ini hanya memberi Sienna perasaan tidak bahagia. Ini hanya membuatnya merasa tertekan. Aku sungguh tidak layak untuk menjadi neneknya. Sienna, hari ini Henry datang menjenguk nenek. Dia tidak hanya tampan, tapi juga perhatian. Henry menyuruh orang untuk memindahkan nenek di ruang bangsang tunggal. Bahkan mengirim seorang perawat untuk merawat nenek. Kamu istirahatlah baik-baik, tidak perlu datang ke rumah sakit. Baik, Nenek. Tolong Nenek makan tepat waktu. Aku nanti agak telat. Sepertinya Sienna dan Henry ini, mereka sungguh tidak bisa berjodoh lagi. Tuan Henry, terima kasih telah datang. Nenekku sekarang sangat senang. masih bisa sandiwara. Kamu harus ingat, setelah bercerai yang penting jangan menyesal. Ya, siapa juga yang akan menyesal? Memangnya siapa yang brengsek? Nenek sudah bagus-bagus di sana, kenapa pindah ke bangsal semula dan juga memecat perawat yang dikirim Henry? Ini akan membuang-buang uang. Nenek, kemarin Henry membicarakan apa dengan Nenek? Sienna, kalau kamu mau bercerai, bercerai saja. Nenek akan mendukungmu. Henry, dia itu hanya sibuk bekerja, tapi sebenarnya kami baik-baik saja. Awalnya nenek menyuruhmu menikah dengan Henry karena dia itu adalah pria yang bisa diandalkan. Nenek berharap kamu mempunyai sebuah keluarga yang bahagia dan utuh, dan ada seorang pria yang bisa menggantikan nenek untuk menjagamu dan mencintaimu. Nenek, aku paham. Kamu tidak paham. Kamu ini hanya memutuskan menikah demi nenek dan berusaha keras untuk mempertahankan pernikahan ini. Ini adalah hal yang nenek tidak ingin lihat. Nenek hanya ingin melihatmu bahagia. Apa kamu tahu, jika memang pernikahan ini memberimu rasa sedih dan tertekan, bercerai saja. Apa gunanya mempertahankan? Nenek, apa Nenek sungguh berpikir demikian? Sekarang kamu bisa beritahu Henry untuk membuat janji mengurus perceraian. Baik. Tuan Henry, aku kini sudah bisa mengurus prosedur perceraian. Menurutmu kapan bisa mengurusnya? Luar biasa. Yang terpenting Sienna bahagia. Cepat, potong antriannya. Kalian. Sienna, kamu sedang apa? Nenekku setuju aku bercerai. Aku akhirnya bisa bercerai. Kalian tolong bantu aku untuk mencari buku nikahku. Kalau begitu ayo cari. Kita bongkar semuanya untuk mencari buku nikah itu. Kamu tidak mungkin telah membuangnya di tempat sampah, kan? Aku ini tidak pernah melihat buku nikahmu.
bagaimanapun itu adalah perceraian, tetap rendah hati. Oh, Sienna, kenapa kamu begitu bahagia? Ada apa memangnya? Apa sebegitu kelihatan? Tentu. Kamu tidak mungkin hamil kan? Ini salah satu dari 3 berkah dalam hidup. Oh ya, Tuan Brian, saya siang ini ada sedikit urusan. Apa bisa saya izin setengah hari? Siang nanti, kalian berdua bisa beristirahat. Tuan Brian, memberi kita libur lagi. Apa tidak mau? Oh, tidak, bukan begitu. Ayo. Brian, istrimu kali ini sungguh bersemangat. Sepertinya dia telah menunggu kita cukup lama. Kenapa Sienna di sini? Istrimu itu sungguh cantik. Pakaian kerja sederhananya ini tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Sayang sekali bukan kamu yang memilikinya, itu pria lain. Apa yang kamu bicarakan? Wanita berpakaian kerja di depan pintu adalah istriku. Tidak, kamu tidak mungkin bilang kalau bahkan kamu tidak mengenali istrimu sendiri kan? Sienna ini sungguhan istriku. Sungguh cantik. Bagaimana jika panggilan keluar ini yang menjawabnya bukan Sienna? Apa yang kamu tunggu? Telepon saja. Ayo angkat. Tolonglah, kamu harus menjawab teleponnya. Halo, Henry, aku sudah sampai. Kalian kapan tiba di sini? Berikan aku buku nikahnya. Oh, Berikan aku buku nikahnya. memangnya untuk apa? Cepat keluarkan itu. Itu sungguh dia. Ternyata aku satu-satunya pria yang bisa memilikinya dengan sah. Tidak peduli siapa yang ada dalam pikirannya, tidak peduli apa yang ada di perutnya, mengandung anak siapa, tidak ada yang bisa diubah. Fakta bahwa dia adalah istriku. Brian, kenapa kamu diam saja? Ayo turun, kenapa masih duduk? Aku mau membatalkan perceraian. Apa? Kalian mau mempermainkanku? Sebelumnya dia yang tidak mau, sekarang kamu yang tidak mau. Tolong bantu beritahu dia. Aku? Kamu cepat pergi. Pengacara Jericho, mana Henry? Tuan Henry bilang soal pernikahan ini, dia tidak ingin bercerai. Bercanda macam apa ini? Apa kamu mempermainkanku? Kalian sekarang masing-masing skor 1-1, jadi berakhir seri. Tidakkah dia itu kekanak-kanakan? Beraninya dia bercanda dengan hal perceraian. Kalau begitu, kamu pergi saja dulu. Saat dia ingin mengganti hari perceraian nanti, aku akan memberitahumu. Tidak. Sebelumnya itu memang salahku karena membatalkan janji. Kali ini itu salah dia karena membatalkan janji. Jadi kita ini imbang. Kalau begitu, apa bisa kamu tanyakan padanya? Kapan lagi ada waktu? Soal itu, lihat nanti suasana hati Tuan Henry bagaimana. Karena sebelumnya yang ingin bercerai itu dia. Tidakkah ini sungguh mempermainkan? Tidak salah, dia memang mempermainkanku. Jadi kamu jangan pedulikan dia itu. Lagi pula pernikahan kalian ini ada atau tidak ada, itu tidak ada perbedaan. Jika sudah waktunya kamu punya pasangan, ya jalani saja. Kamu kan juga tahu kalau dia punya pacar. Kenapa wajahmu suram begitu? Aku bertanya padamu, 3 berkah dalam hidup itu apa? Untuk pria, promosi kenaikan gaji dan istri meninggal. Untuk wanita, promosi kenaikan gaji dan suami meninggal. Sienna, saat datang kerja tadi sangat bahagia. Itu karena akan bercerai denganku. Henry, orang ini sungguh gila. Yang mengajukan perceraian adalah dia. Sekarang dia sendiri yang tidak ingin bercerai. Jika Anda tidak tahu cara mengemudi, jangan mengemudi. Tuan Brian, kenapa Anda bisa di sini? Kebetulan aku lewat. Saat datang ke kantor tadi kamu sungguh bahagia. Setelah pulang dari kantor kenapa begitu kesal? Tuan Brian, jika tidak ada hal lain, saya jalan dulu. Kamu mau pergi kemana? Aku antar saja kamu. Ya. Tuan Brian, kalau tidak ada urusan lagi, saya pamit pergi dulu. Apakah dia ini sama denganku? Sebenarnya dia juga tidak tahu kalau kita ini suami istri. Atau mungkin dia tahu segalanya. Hanya saja dalam hatinya ada pria lain, sehingga tidak bersedia mengakui status kita.
Sienna, Tuan Brian, kalau ada suatu hal bisa langsung katakan saja. Jangan seperti ini. sebenarnya aku ini siapa bagimu? Anda ini adalah atasan saya. Apa ada lagi? Apalagi? Tidak ada. Saya pergi dulu. Tuan Brian, hari ini dia itu kenapa? Sepertinya ada yang salah. Tuan Brian, ini adalah yang Anda inginkan. Semua dokumen tentang Nona Sienna. Nona Sienna mengalami banyak penderitaan. Saat dia berumur 5 tahun, ayahnya meninggal. Saat tahun kedua masa kuliahnya, dia hampir diperkosa oleh tetangganya. Namun, pria itu malah menuduh Sienna lah yang menggodanya. Akibatnya, Nona Sienna diusir dari Makau. Bahkan pacarnya saat itu tidak ragu untuk memutuskannya. Paman dan bibi yang menindas Sienna, sekarang bagaimana? Mereka sudah dikirim oleh Nona Sienna ke tahanan pusat. Baiklah. Kalau begitu ayo kita lakukan. Buat dua orang ini agar tidak bisa keluar lagi selamanya. Mengerti, Tuan Brian? Oh ya, pria yang menindas Sienna saat itu, apakah sudah diselidiki? Sudah diselidiki. Dia hanya dari sebuah keluarga kecil dari Makau. Tuan Brian, maksud Anda adalah... Dia tidak perlu ada. Baik, akan saya atur. Sienna, apa karena semua hal ini kamu jadi tidak lagi percaya pada cinta? Maka akhirnya dengan bujukan nenek, kamu menikah denganku. Segera hubungi tim dokter profesional top dunia dan harus menyembuhkan nenek Sienna. Nenek, Kenapa kamu datang lagi kemari? Pernikahan ini sudah hancur. Kamu di sini? Apakah untuk melihat aku marah padamu? nenek, aku tidak akan menceraikan Sienna. Sienna hanya akan menjadi istriku. Kamu ini berkata apa? Apa kamu ini sungguhan? Nenek, apa yang kamu katakan itu benar. Sienna adalah seorang gadis yang baik. Sebelumnya aku hanya salah paham dengannya. Sekarang, aku harus melindunginya, menjalani hidup yang baik bersamanya. Tapi, sepertinya dia tidak ingin bersamaku. Kamu ingin nenek melakukan apa untukmu? Tapi nenek harus bilang dulu. Kamu harus mengejar istrimu sendiri. Nenek tidak bisa banyak membantu. Nenek, Sienna, apakah perceraiannya tidak lancar? pihak Henry sekarang yang menolak untuk bercerai. Tapi nenek tenang saja, tidak peduli dia ingin bercerai atau tidak, itu tidak akan berdampak pada hidup kita. Apakah Henry bilang bahwa kenapa dia tidak bersedia bercerai? Pastinya selama ini telah terjadi sesuatu. Tidak ada alasan apapun. Sienna, sekalipun kita ini bukanlah orang lokal Shanghai, tapi selama nenek masih bernapas, aku tidak akan pernah membiarkan Henry itu berperilaku buruk padamu. Aku akan menelpon Mila untuk minta penjelasannya untukmu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasmu. Kamu adalah cucu kebanggaanku. Omongan Suli benar. Perihal ini, aku harus memberimu dan Sienna sebuah penjelasan. Nenek Mila, Henry ini sungguh bukan manusia. Waktu itu dialah yang menginginkan perceraian. Sekarang membatalkan perceraian itu. Dia itu menganggap Sienna apa? Sejahat itu. Jika aku melihatnya lagi, aku harus mematahkan kakinya. Itu benar-benar membuatku kesal. Jangan marah. Itu tidak baik buat tubuhmu. Suli, aku tahu kamu berhati lembut. Tapi aku tidak bisa memanfaatkan kebaikanmu ini dan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Suli, bagaimana jika kamu mengemasi barang-barangmu? Sekarang ikut aku pergi ke Gunung Norton untuk memulihkan diri. Kita ambil uang bocah itu dan kita habiskan. Nenek Mila, biaya pengobatan nenek aku yang bayar saja, tidak apa, tidak perlu memakai uang milik Henry. Sienna, kalau begini kamulah yang salah. Jika Henry si bocah jahat itu tidak menceraikanmu, maka nenekmu juga neneknya. Jadi menghabiskan uangnya itu sudah sewajarnya. Atas kesengajaannya itu, dia harus membayar harganya. Nenek, bagaimana menurutmu? Sienna, menurutku perkataan Mila masuk akal. Aku akan pergi ke Gunung Norton bersamanya. Nenek-nenekku, kalian tenanglah. Hal ini juga bukanlah masalah sepele. Mari kita bahas lagi. Tenang? Aku ini sudah dibuat Henry si anak tidak berbakti itu marah besar.
Bagaimana aku bisa tetap tenang? Biarkan aku memberitahumu. Henry bocah itu juga tidak seburuk itu. Hanya saja tentang pernikahan, kita tidak bisa memaksakannya. Dia tidak buruk. Mananya yang baik? Dia sudah berumur 28 tahun. Dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Dia juga tidak bisa dekat dengan wanita lainnya. Sudah susah-susah menurutiku menikah. Tapi malah langsung membuat pernikahannya berantakan. Kenapa ini terdengar seperti pujian ya? Tidak separah yang kamu katakan juga kok. Nenek-nenekku, Sienna, Henry ini telah menyewa perawat untuk nenek. Dia lebih bisa merawat lebih baik. Kamu cepat pulanglah. Bukankah kamu harus melakukan sesuatu? jaga diri kalian baik-baik. Kalau aku libur, aku pasti akan menjenguk kalian ke Gunung Northern. Kamu ini masih muda. Lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Jangan mengoceh pada kami. Jangan membuat kami merasa jengkel. Bisa-bisa kami nanti yang membuatmu jengkel. Tolonglah, dengan statusku yang sudah menikah ini, saat menjalin hubungan dengan siapapun, aku tidak ingin disalahkan karena berselingkuh. Biar aku lihat. Sienna, aku menemukan buku nikahmu. Cepat buka, biar kita melihatnya. Henry itu sebenarnya mukanya bagaimana? Aku tidak tahu kenapa, aku sekarang begitu gugup. Lebih gugup dari saat pendaftaran pernikahan. Aku juga sedikit gugup. Kalau kalian gugup, maka biar aku saja yang membuka buku nikah yang sakral ini. Biar Sienna saja. Ya Tuhan, suamimu ternyata adalah Brian Chan. Tuan Brian sebelumnya pernah bilang padaku kalau istrinya adalah orang Makau dan namanya juga sama denganku. Bagaimana aku bisa terpikir kalau dia adalah suamiku? Sienna, suamimu datang. Hah? Hari itu saat kamu beli bumbu masakan, dia membawa buket bunga besar. Aku pikir dia berniat jahat. Saat melihat Yolanda, ekspresinya langsung berubah. Mungkin dia mengira Yolanda adalah kamu. Tidak mungkin. Aku masih belum bisa menerima kenyataan. Brian Chan ternyata adalah Henry. Samuel, tolong kamu katakan pada Tuan Brian, katakan kalau aku tidak ada di rumah. Oh, Sienna bilang dia tidak ada di rumah. Kelihatannya dia akhirnya tahu soal hubungan kami berdua. Kali ini aku datang karena ingin menanyakan Sienna satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Katakanlah. Istriku, dia adalah seorang wanita yang baik. Aku sebelumnya sudah salah paham dengannya. Di antara kami berdua, akhirnya ada kesenggangan. Aku ingin menebusnya. Aku tidak tahu apakah dia akan memaafkanku. Sienna, kalau seandainya kamu adalah istriku, apakah kamu akan memaafkanku? Tentu akan dimaafkan. Tampangmu ini, walau di luar memeluk banyak selingkuhan, aku akan tetap memaafkanmu. Tuan Brian, Anda salah paham dengannya. Terus terang, kepercayaan saja tidak cukup. Soal perselingkuhan, lalu tersebar begitu saja. Ini akan membuatnya terluka. Aku mengakui semua kesalahan yang aku lakukan. Perjalanan hidup masih panjang. Aku akan sedikit demi sedikit membuatnya memaafkanku. Sampai jumpa besok. Sienna. Kenapa tiba-tiba memanggilku seperti itu? Sienna, kamu harus berhenti melawan sekarang. Kamu dan Tuan Brian bisa jadian, itu sungguh cocok. Aku telah membayangkan banyak hal di kepalaku. Adegan mereka berdua bersama, termasuk juga serial drama perkantoran edisi terbatas. Dan juga alurnya yang mendebarkan. Momen mendebarkan itu harus ada, namanya juga drama. Sudah dong, kamu jangan bicara lagi. Bisa tidak? Kamu mau membuatku takut lagi? Sayang, kelihatannya kamu tadi malam bilang lelah itu hanya pura-pura saja. Ayo kita lanjut. Siapa yang percaya denganmu? Jangan lupa, pagi ini masih ada meeting. Sayang, kalung yang aku berikan untukmu, kenapa kamu tidak memakainya? Kalian orang kaya itu memang gila. Menurutmu kalung 200 juta itu, aku harus memakainya bagaimana? Makanya aku langsung membeli berangkas yang super mahal biar tidak hilang. Kalau memang hilang, maka aku akan belikan lagi untukmu. Kak, adik ipar nenek-nenek itu ingin penjelasan dari kalian.
Sienna, kamu dan Henry, oh bukan, maksudku Brian, tolong tambahkan kecepatan lagi. Betul itu Sienna. Aku dan Mila berencana pergi ke Beijing. Setelah kembali kami harus bisa menggendong cucu. Tidak mungkin lah. Kenapa? Aku dan neneknya Sienna kemarin malam pergi ke pusat perbelanjaan membelikanmu obat. Sudah ya, misinya sudah diberikan, jadi kalian harus menyelesaikannya. Bukankah itu rumor yang kamu buat? Itu bukan urusanku, tapi ini sungguhan. Kak, kamu itu bisa tidak sih? Ini kan sudah setahun. Perut kakak ipar, kenapa masih belum ada pergerakan juga? Nancy, tutup mulutmu itu. Sayang, Nenek-nenek, cepatlah kemari, kakak ipar sudah punya bayi.